Safatia Padarma dari Program Studi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Baiklah, dalam video ini saya akan menjelaskan materi skema klasifikasi arsip. Sebelum itu, mata kuliah skema klasifikasi arsip akan memberikan kita pengetahuan tentang penataan berkas atas dasar sistem subjek atau masalah yang diterapkan oleh setiap organisasi. Untuk menerapkan sistem subjek atau masalah diperlukan pedoman berupa skema atau pola klasifikasi arsip. Pola klasifikasi arsip merupakan suatu skema yang digunakan sebagai landasan atau pegangan untuk penataan berkas. Fungsi dan peranan arsip. 1. Pengertian arsip. Arsip tercipta seiring dengan pelaksanaan kegiatan organisasi dalam melaksanakan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, arsip merupakan rekaman informasi kegiatan organisasi. Jenis visi arsip yang tercipta coraknya beraneka ragam, tergantung pada media atau alat yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan. Informasi yang terekam dalam arsip juga beraneka ragam, sesuai dengan keragaman kegiatan yang dilakukan oleh organisasi. Yang kedua, peranan dan fungsi arsip. Sesuai dengan fungsinya, arsip dibedakan menjadi dua, yaitu arsip dinamis dan arsip statis. Arsip dinamis bagi organisasi diperlukan sebagai alat dasar manajemen dalam mengambil keputusan kebijaksanaan. Arsip dinamis dibedakan menjadi dua, yaitu arsip aktif dan arsip inaktif. Arsip statis merupakan sumber keterangan primer yang merupakan sumber keterangan penting bagi penelitian. 3. Pengelolaan arsip. Arsip akan berperan bagi organisasi bila dikelola secara baik dan benar. Lingkup kegiatan kearsipan meliputi aspek-aspek di dalam tahap penciptaan arsip, penyimpanan dan pemeliharaan arsip, serta penyusutan arsip. Masing-masing tahap ini merupakan kegiatan yang berbeda. Tujuan manajemen kearsipan akan tercapai apabila ada pembagian kerja secara tepat serta didukung oleh sarana dan prasarana yang tepat. Perencanaan skema kearsipan. 1. Pengertian klasifikasi kearsipan. Klasifikasi adalah penggolongan menurut jenis seperti arsip, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan sejenisnya. Kegunaan penggolongan ini adalah untuk mempermudah dalam penemuan kembali yang dilengkapi pula dengan kode dan indeks. Kode merupakan tanda sebagai ganti pokok masalah, sedangkan indeks adalah tanda pengenal berkas. Tunjuk silang digunakan apabila terdapat istilah yang berbeda, tetapi mempunyai arti yang sama. Sedangkan kegunaan indeks relatif atau kaitan adalah untuk memudahkan mencari kode klasifikasi karena disusun secara abjad. Kedua, kegunaan klasifikasi dan kelengkapannya. Kegunaan klasifikasi dalam kearsipan adalah untuk mempermudah dalam penemuan kembali arsip bila sewaktu-waktu diperlukan. Untuk lebih mempercepat dalam penemuan kembali tersebut, klasifikasi harus dilengkapi pula dengan kode, indeks, tunjuk silang, dan indeks relatif. Ketiga, pengenalan bagan klasifikasi. Skema atau bagan klasifikasi terdapat bermacam-macam versi dengan kode yang berbeda. Pertama, ada yang menggunakan kode angka desimal atau persepuluhan atau DDC, Dewey Decimal Classification, yang terdiri dari 10 subjek mulai 000, 100 sampai dengan 900. Yang kedua, ada yang menggunakan kode angka urut mulai dari 00, 01, 02 sampai tidak terbatas. Dan ketiga, ada yang menggunakan kode alfanumerik atau gabungan huruf dan angka seperti KP sebagai pokok masalah kepegawaian. Sedangkan submasalah menggunakan angka, misalnya KP00, submasalah analisa kebutuhan pegawai. Jenis-jenis klasifikasi. Klasifikasi arsip dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu klasifikasi fasilitatif dan klasifikasi substantif. Klasifikasi fasilitatif merupakan klasifikasi yang mencerminkan tugas-tugas menunjang organisasi, contohnya kepegawaian, keuangan. Sedangkan klasifikasi substantif adalah klasifikasi yang mencerminkan
tugas-tugas operasional atau pokok organisasi. Kegiatan ini pasti berbeda pada setiap organisasi, karena tugas pokok dan fungsinya tidak sama seperti Departemen Agama. Tugas pokoknya mengurusi masalah haji, perkawinan, dan sejenisnya. Ketiga, peralatan pemberkasan dan cara menggunakan pemberkasan berdasarkan subjek dapat diterapkan apabila memiliki dua perangkat. Pertama, perangkat lunak yang terdiri dari kode klasifikasi dan indeks. Kedua, perangkat keras yang terdiri dari filing kabinet, good atau sekat, dan folder. Good atau sekat terdiri dari sekat 1 atau primer, sekat 2 atau sekunder, dan sekat 3 atau tersier. Berikutnya, kode klasifikasi dan penerapannya. 1. Unsur kode klasifikasi. Kode berfungsi sebagai alat untuk membantu dalam menghubungkan urutan masalah dalam skema klasifikasi. Arsip yang akan disimpan jika telah diketahui golongannya berarti telah diketahui tempat penyimpanannya. Unsur kode adalah huruf dan angka. Dalam penggunaan unsur kode, perlu memperhatikan banyak atau sedikitnya penggolongan beserta rinciannya. Dengan demikian, tidak semua skema klasifikasi dapat menggunakan unsur angka, huruf, atau abjad. Kedua, kode pada klasifikasi fungsional. Skema klasifikasi fungsional dalam pengkodeannya menerapkan sistem alfanumerik. Sistem ini merupakan penggabungan antara unsur angka dan huruf. Huruf untuk kode pokok masalah, sedangkan angka untuk dari sekunder sampai dengan tersier. Huruf bukan merupakan singkatan, tapi inisial yang diambil dari judul pokok masalah. Kode merupakan inisial dan digunakan secara seragam untuk seluruh organisasi. Ketiga, hubungan indeks dan klasifikasi. Hubungan antara skema klasifikasi dan indeks sangat erat sekali pada hampir semua pelaksanaan filing. Filing tanpa kode klasifikasi tidak dapat memenuhi tujuan filing. Demikian pula sebaliknya. Akan tetapi ada beberapa pengecualian karena ada beberapa arsip hasil suatu kegiatan tidak menggunakan klasifikasi untuk filingnya, seperti arsip personal, arsip pasien, atau rekam medis. Sebaliknya, semua sistem filing apapun jenis arsip yang akan disimpan memerlukan indeks. Penyusunan skema klasifikasi arsip. 1. Penyimpanan arsip. Skema klasifikasi arsip disusun atas dasar fungsi atau kegiatan organisasi, baik yang substantif maupun fasilitatif, agar arsip dapat terorganisir secara logis dan sistematis. Dengan demikian, arsip dapat ditemukan dengan cepat dan tepat. Prinsip klasifikasi mengarah kepada pengelompokan arsip ke dalam unit-unit kecil. Dari unit-unit kecil dikelompokkan ke dalam golongan yang lebih besar. Unit-unit yang memiliki sifat sama digolongkan ke dalam suatu golongan tertentu sehingga membentuk suatu pengertian yang lengkap. Kedua, klasifikasi fungsional. Klasifikasi fungsional merupakan klasifikasi arsip yang disusun atas dasar fungsi dan kegiatan organisasi yang bersangkutan. Klasifikasi ini yang membedakan dengan klasifikasi yang diterapkan pada bahan pustaka. Penggolongan arsip tidak dibatasi jumlah penggolongannya, tetapi disesuaikan dengan masalah-masalah yang ada yang ditimbulkan dari banyaknya kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa klasifikasi arsip disusun secara berjenjang dari pokok masalah primer sampai pada submasalah sekunder dan sub-sub masalah tersier. Rincian pada klasifikasi dibatasi sampai pada rincian ketiga. Ketiga, prosedur penyusunan klasifikasi. Agar arsip dapat diklasifikasikan secara tepat, maka perlu diperhatikan syarat-syarat dalam penyusunan skema klasifikasi arsip, terutama dalam pembentukan golongan atau kelas. Penggolongan dilakukan atas dasar fungsi dan kegiatan organisasi. Prosedur penyusunan klasifikasi arsip fasilitatif dan substantif tidak berbeda. Hanya untuk mewujudkan dalam skema klasifikasi, keduanya dibedakan untuk memudahkan dalam penggunaannya. Indeks relatif dan daftar indeks. 1. Penyusunan indeks relatif dan daftar indeks. Indeks relatif merupakan subsistem dari skema klasifikasi arsip. Fungsinya untuk memudahkan dalam pencarian golongan subjek saat melakukan penataan arsip atau filing. Ada beberapa cara untuk menyusun indeks relatif.
Pertama, dengan berdasarkan aturan kamus dan berdasarkan pokok masalah. Selanjutnya, daftar indeks. Daftar indeks memiliki prinsip yang hampir sama dengan indeks relatif. Bedanya, daftar indeks disusun dari indeks yang terdapat pada file atau berkas. Daftar indeks berguna untuk penemuan kembali arsip yang diperlukan. Penyusunan daftar indeks juga dapat dilakukan dengan dua cara, yakni disusun sebagaimana susunan dalam kamus, dan yang kedua dengan cara pengelompokan berdasarkan jenis masalahnya. Ketiga, penggunaan indeks relatif. Penyusunan skema klasifikasi yang tepat dan kemudian dituangkan dalam bentuk indeks relatif sangat menunjang dalam pengaturan arsip. Selanjutnya, dengan dilengkapi daftar indeks akan menjamin kemudahan dalam kegiatan filing dan penemuan kembali. 1. Pengertian pemberkasan arsip. Sistem pemberkasan adalah cara atau metode penyimpanan arsip secara sistematis ke dalam peralatan menurut aturan yang telah direncanakan, termasuk proses penentuan indeks, kode penyusunan, dan penempatan arsip dengan cara yang sistematis sehingga dapat dengan mudah, cepat, dan tepat ditemukan bila diperlukan. Yang kedua, tujuan pemberkasan arsip, yaitu pertama, ketetapan dan kecepatan dalam penemuan kembali. Yang kedua, mengantisipasi adanya dokumen yang hilang. Ketiga, efisiensi dalam penggunaan ruangan dan peralatan. Yang keempat, mempermudah dalam penyusutan. Ketiga, peralatan yang diperlukan dalam arsip. 1. Filing kabinet. 2. Rak bergerak. 3. Sekat atau width. 4. Folder. 5. Label. Dan 6. Tanda keluar. 4. Prosedur pemberkasan arsip. Pertama, pemeriksaan. Kedua, pengindekan. Ketiga, pengkodean. Keempat, pembuatan tunjuk silang. Kelima, penyortiran. Keenam, pembuatan label. Dan ketujuh, pemberkasan. Baiklah, di sini saya sudah memiliki dua jenis arsip substantif. Pertama, ijazah. Kedua, transkrip nilai. Sebelum dimasukkan ke dalam berkas, dua arsip ini terlebih dahulu dibuat kode klasifikasinya. Saya contohkan pada ijazah. Setelah arsip tersebut dibuat kode klasifikasinya, selanjutnya kita akan membuat isi berkas untuk memudahkan dalam penemuan kembali arsip. Setelah daftar isi berkas arsip dibuat dan arsip tersebut disimpan atau dimasukkan ke folder atau map penyimpanan arsip yang juga sudah kita beri kode klasifikasinya seperti ini. Selanjutnya kita akan meletakkan arsip tersebut ke rak atau di tempat penyimpanan arsip sesuai dengan jenis dan kodenya. Setelah daftar isi berkas arsip dibuat dan arsip tersebut disimpan atau dimasukkan ke folder atau map penyimpanan arsip yang juga sudah kita beri kode klasifikasinya seperti ini. Selanjutnya kita akan meletakkan arsip tersebut ke rak atau di tempat penyimpanan arsip sesuai dengan jenis dan kodenya. Dan jika kita memerlukan atau membutuhkan arsip kita kembali, kita bisa mencari arsip tersebut di rak atau di tempat penyimpanan arsip dengan melihat jenis dan kode yang telah kita berikan pada arsip tersebut. Baiklah, hanya itu penjelasan dari saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.